waktu yang sudah dikerjakan selama ini, kapan akan diumumkan pihak-pihak mana sebenarnya yang terlibat saat ini, Pak? Ya, tentu ada indikasi tindak pidana ya, Mbak Safinas. Di mana yang kita lihat itu uang itu berasal dari hasil tindak pidana, terindikasi tindak pidana illegal mining ya, kejahatan di bidang lingkungan, lalu kemudian juga ada korupsi, judi dan lain-lain. Lalu kemudian itulah yang dipakai untuk dana kampanye dan kegiatan pemilu lainnya. Indikasi itu ya tentu cukup kuat ya. Dan saya setuju sekali dengan Mas Egy tadi ya, bagaimana supaya hal ini bisa ditindaklanjuti. Karena kan memang PPATK itu nggak punya kewenangan dia di dalam penyelidikan dan penyidikan. Sehingga memang untuk mencari alat bukti dan lain-lain tentunya penyidik ya. Nah, kalau di tindak pidana pencucian uang itu ada 6 penyidik ya, tergantung nanti tindak pidana asalnya apa gitu ya. Ada KPK, jaksa, polisi, BNN, bea cukai, pajak. Dan bahkan juga atas putusan Mahkamah Konstitusi 2 tahun lalu itu PPNS juga dapat menyidik tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal dari yang dilakukan oleh PPNS itu. Misalnya PPNS Kelautan dan Perikanan. Dia mampu menyidik tindak pidana pencucian uang pada kejahatan di kelautan dan perikanan. Begitu juga dengan kejahatan di bidang kehutanan. PPNS-nya bisa menyidik untuk tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan di bidang lingkungan hidup. Seperti itu Mbak Safinas. Tapi sebenarnya saat ini bisa dikatakan nggak Pak, PPATK, Bawaslu, KPU sudah mengetahui pihak mana yang terlibat dalam sini, sudah ada gambaran begitu ya Pak, tapi memang belum aja diinfokan kepada masyarakat. Iya, petanya cukup jelas lah. Petanya cukup jelas ya, karena memang masyarakat masih bertanya-tanya ini pihak mana dan diinfonya ini setelah nanti melakukan penyidikan dan penyelidikan. Iya. Ya itu ya Pak, berarti kita masih akan menunggu tahap penyidikan dan penyelidikan. Saya ingin kembali lagi ke Mas Egy. Mas Egy, sebenarnya terdapat pola khusus atau tidak terkait tren temuan transaksi janggal ini yang ke depannya mungkin akan lebih mudah diidentifikasi lagi oleh ICW, terutama yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat? Ya, justru buat saya ke depan, andai kata ini sudah diungkap oleh PPATK ataupun sudah ditindak oleh Bawaslu dan juga kepolisian atau kejaksaan, pola-polanya akan lebih canggih lagi gitu ya. Jadi kita ke depan memang harus lebih waspada lagi untuk melihat pola-pola pelanggaran pemilu, terutama dalam hal dana kampanye di sini. Nah, hal penting lain buat saya selain itu, yaitu saya perlu mengingatkan bahwa kalau tadi sudah disebutkan ya bahwa indikasi tindak pidananya sudah ada. Nah, saya perlu mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Pemilu itu sudah tegas disebutkan bahwa dana kampanye tidak boleh bersumber dari tindak pidana atau yang bertujuan menyamarkan hasil tindak pidana. Jadi itu harus digarisbawahi betul sehingga aparat penegak hukum harus menindaklanjuti secara serius. Dan juga apabila nanti para calon memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu, itu ada sanksi pidananya sama dengan menerima sumber dana kampanye dari tindak pidana. Sanksi pidananya berbeda-beda, namun itu tentu harus menjadi perhatian betul supaya aparat penegak hukum sekali lagi menelusuri secara serius. Oke. Saya ingin kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, ini tadi Bapak menyebutkan bahwa sebenarnya ada aliran ke perseorangan ya Pak ya. Tapi ada indikasi juga mengalir ke partai politik. Nah, boleh kami diinformasikan Pak, berapa jumlah yang terindikasi ke partai, lalu dana yang masuk ini dari mana? Apakah dari partai itu perseorangan atau perseorangan itu partai? Karena kita semua di sini masih menerka-nerka Pak. Karena kita belum mendapatkan hasil jawaban dan juga kejelasan kan sebenarnya sampai dengan saat ini. Gimana Pak Nasir? Jadi memang para pihak tadi yang saya sebutkan, ada ya bendahara, kemudian paslon, kemudian itu perorangan, partai ada nggak Pak? Ya itu tentunya kan perorangan untuk kebutuhan partai kan. Di situ sebenarnya ada gambaran seperti itu gitu. Ya, dan uang itu berasal dari indikasi tindak pidana kejahatan di illegal mining ya, kejahatan di bidang lingkungan maupun juga korupsi, judi dan banyak lagi. Jadi kalau kita lihat tindak pidana asal dari pencucian uang itu di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu kan banyak ya Mbak, ada 26. Nah, tapi yang saya sebutkan itu adalah yang terbanyak gitu loh
uang hasil kejahatannya itu Illegal mining ya, Pak, ya? Ada juga korupsi ya, kejahatan di bidang lingkungan maupun judi ya. Seperti itu. Berapa partai sih Pak? Boleh kami dikasih kebocoran Pak? Merata juga lah dia Mbak. Jadi nggak bisa kita bilang satu partai ini, ya, tapi juga di partai lain ada seperti itu gitu. Oke, jadi setelah ada temuan ini apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh PPATK? Selain berkoordinasi dengan KPU Bawaslu, berkoordinasi dengan penyidik dan penyelidik? Ya kita menunggu juga ya apakah dari informasi yang kami sampaikan tadi itu ada tambahan informasi lain yang dibutuhkan. Lalu kemudian misalnya apa yang perlu diperdalam misalnya ya. Tentu kita sangat terbuka lah. Dan ada juga kita yang di mana kita bisa mendampingi ya para penyidik dan pihak lain itu di dalam misalnya memperdalam ataupun memahami secara jelas ya dari transaksi-transaksi yang ada. Itu kita punya apa namanya itu ya kesempatan untuk mendampingi ya dari teman-teman yang ada itu. Oke,